itu saya punya slogan nih. Wah, slogannya apa, Kak? Jadi kalau saya bilang donor darah, kalian semua menjawab tetes darah menyelamatkan jiwa. Oh, oke, paham. Sekarang ya, 1, 2, 3. Donor darah, tetes darah menyelamatkan jiwa. Kita akan masuk ke materi yang pertama. Sebelum itu, tonton videonya hingga akhir ya. Dan jangan di skip-skip biar kalian paham sampai akhir, oke? Materi yang pertama yaitu arti donor darah. Apa kalian tahu arti donor darah itu apa? Kalau belum ada yang tahu, saya akan menjelaskan di sini. Jadi, donor darah itu adalah menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Tentang transfusi darah, kalian tahu nggak sih apa itu transfusi darah? Nah, transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari seseorang yang memenuhi persyaratan kepada seseorang yang membutuhkan. Sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu fungsi-fungsi darah. Fungsi darah. Kalian tahu nggak ada berapa fungsi darah? Dan apa saja sih fungsi-fungsi darah itu? Kalau kalian nggak tahu, aku beritahu sini. Jadi fungsi darah itu ada 3, yaitu mengangkut oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh. Yang kedua, mengangkut karbon dioksida dari sel-sel tubuh ke paru-paru untuk selanjutnya dikeluarkan. Yang terakhir, mengganti sel-sel yang rusak. Yang berikutnya yaitu bagaimana cara menjadi pendonor darah. Kalian tahu nggak cara untuk menjadi calon pendonor darah? Kalau nggak tahu, simak video ini baik-baik dan jangan di skip, oke? Cara untuk menjadi calon pendonor darah yang pertama, calon pendonor darah datang ke unit transfusi darah terdekat. Yang kedua, calon pendonor darah mengisi formulir donor darah. Yang ketiga, petugas akan memeriksa kesehatan calon pendonor sesuai syarat yang telah ditentukan. Yang keempat, asisten transfusi darah yang berpengalaman akan mengambil darah calon pendonor yang berlangsung dengan cepat dan aman, kurang lebih 10 menit. Yang kelima, calon pendonor darah akan mendapatkan kartu tanda anggota donor darah. Kartu itu untuk apa sih, Kak? Kartu ini sebagai bukti bahwa pemilik telah mendonorkan darahnya. Oh gitu. Ingat, setelah 2,5 sampai 3 bulan, datang kembali ke unit transfusi darah untuk mendonorkan darahnya. Jadi sekarang kita lanjut ke materi tentang beberapa tindakan donor darah. Ada yang tahu nggak nih, berapa aja sih tindakan donor darah itu? Apa sih pengertiannya? Kalau belum ada yang tahu, saya jelaskan di sini. Jadi ada 2 tindakan donor darah, yaitu 1. Donor darah secara sukarela. 2. Donor darah secara pengganti. Sikap perbedaan donor darah sukarela sama donor darah pengganti itu. Jadi, kalau donor darah sukarela itu menyumbangkan darahnya secara sukarela tanpa mengetahui untuk siapa darah itu diberikan. Sedangkan kalau donor darah pengganti itu adalah seseorang yang diminta untuk menyumbangkan darahnya dan dia tahu kepada siapa darah itu diberikan. Jadi itu aja penjelasan tentang beberapa tindakan donor darah. Pasti udah paham kan kalian? Sekarang kita beralih ke materi yang berikutnya, yaitu syarat-syarat untuk menjadi calon pendonor darah. Kira-kira apa aja ya syarat-syaratnya? Yuk kita bahas. Syarat-syarat untuk menjadi calon pendonor darah yang pertama, laki-laki atau wanita yang berusia 18 sampai 60 tahun. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter. Yang ketiga, berat badan minimal 45 kg. Yang keempat, kadar hemoglobin minimal 12,5 G/dl. Yang kelima, tekanan darah sistolik 100-180 mmHg dan diastolik 50-100 mmHg. Yang keenam, tidak menderita penyakit berisiko tinggi seperti HIV/AIDS, hepatitis,
sifilis, jantung, hati, paru, ginjal, kencing manis, kejang, kanker, atau penyakit kulit kronis. Dan yang terakhir, bagi wanita yang sedang haid, hamil, atau menyusui, tidak diperkenankan untuk mendonorkan darahnya ya. Sekarang, kalian udah tahu kan apa aja syarat-syarat untuk menjadi calon pendonor darah? Gimana? Udah paham belum nih dengan materi yang kami jelaskan tadi? Pasti udah paham kan? Ya, segitu aja materi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Donor darah, tetes darah menyelamatkan jiwa. Ayo, kalian bingung kan? Jadi, ayo kita bilang sekali lagi ya. Donor darah, tetes darah menyelamatkan jiwa. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bercanda kok. Sekian dari kami. Wassalamualaikum.